Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Titin. Mari masuk, silakan duduk. Airnya diminum dulu ya Mbak. Iya Mbak, makasih. Bagaimana kabarnya Mbak Tin? Alhamdulillah Mbak. Jadi, sebelum kita memulai konseling ini, kita harus memperkenalkan diri dulu. Silakan Mbak Titin. Makasih Mbak. Perkenalkan, saya Titin Herningsi Sao. Saya kuliah di kampus Untak Surabaya, Fakultas Ekonomi semester 6 Mbak. Oh, berarti sedikit lagi ya mau skripsian. Iya Mbak, sedikit lagi mau pusing-pusingnya sama skripsi. Mbak Titin itu sudah selesai kan magangnya? Dan Mbak Titin itu magangnya di mana ya? Iya Mbak, Alhamdulillah akhirnya selesai juga di kantor pos Kak, di jalan Andayani. Walah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Aminah Setiawati. Di sini saya itu sebagai seorang konselor. Nah, di sini itu kita akan melakukan konseling karir. Konseling karir itu proses pemberi bantuan dilakukan seorang ahli yang disebut konselor kepada individu atau konseli atau klien yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan. Oh iya Mbak, Nah, bagaimana Mbak Titin, siap? siap selalu dong Mbak. Mbak Titin bisa menceritakan masalahnya sekarang? Jadi gini Mbak, saya tuh bingung nanti setelah lulus itu mau cari kerja di sini atau di Flores Mbak. Walah, jadi Mbak Titin itu bingung mau cari kerja di sini atau di Flores. Alasannya kenapa kok jadi bingung pilihnya? Gini Mbak ya, orang tua saya itu tidak mengizinkan saya untuk bekerja di sini karena jauh dari mereka. Apalagi saya ini anak satu-satunya Mbak. Padahal saya itu sudah berencana nanti kalau sudah lulus saya akan mencari pekerjaan di sini. Walah, jadi Mbak Titin itu bingung mau ngikut perkataan orang tua buat kerja di sana atau ngikut sama rencana sendiri buat kerja di sini ya. Iya Mbak. Terus, boleh tahu usia kedua orang tuanya Mbak Titin itu berapa ya? Kalau usia bapak saya sekarang 52 tahun, kalau ibu saya udah 50 tahun, Mbak. Walah, nah terus Mbak Titin itu rencana atau cita-citanya itu emang mau kerja apa? Insya Allah, Mbak, saya itu pengen kerja di perbankan atau di perpajakan gitu, Mbak. Oh gitu. Kan di sana juga ada loh bank, ada kantor pajak juga. Kenapa kau mau kerja di sini? Jadi gini, Mbak, saya itu mau kerja di sini karena UMR-nya besar gitu loh, Mbak. Jadi lumayan kan buat bantu orang tua kerja rumah. Oh, karena UMR di sini lebih besar. Makanya Mbak Titin mau kerja di sini. Apalagi Mbak Titin itu mau bantu orang tua kerja rumah. Iya, Mbak. Wah, Mbak Titin itu keren. Mau bantuin bangun rumah buat orang tuanya. Makasih, Mbak. Oh, jadi kesimpulannya itu Mbak Titin pengen kerja di sini karena UMR-nya besar. Apalagi Mbak Titin itu pengen bangun rumah buat orang tuanya. Tapi di sisi lain orang tuanya Mbak Titin itu tidak mengizinkan Mbak Titin untuk kerja di luar daerahnya karena Mbak Titin itu anak satu-satunya. Iya, Mbak. Jadi gini Mbak, kita fokuskan ke cita-citanya atau keinginannya Mbak Titin. Setelah lulus mau kerja di perbankan atau di perpajakan. Nah, apalagi di daerahnya Mbak Titin itu kan ada kantornya. Mending kerja di sana aja Mbak, ngikut aja perkataan orang tua. Biarpun gajinya gak sebesar di Surabaya. Apalagi orang tuanya itu usianya gak muda lagi. Kalau mau bantu orang tua bangun rumah, mending Mbak Titin itu buka usaha saja.
Apalagi Mbak Titin itu kan anak ekonomi, pasti pintar dong mengelola usahanya. Iya Mbak. Kalau Mbak Titin mau buka usaha, apa yang muncul di pikiran Mbak Titin? Begini Mbak, di daerah rumah saya itu penghasilannya kan ubi kayu. Sejauh ini masyarakatnya itu suka makan keripik ubi. Kayaknya itu hasil produksi dari luar daerah Mbak. Kalau misalnya saya buka usaha keripik ubi kayu, pasti banyak masyarakat suka. Apalagi itu bisa buka lapangan pekerjaan buat mereka juga kan Mbak. Wah, keren. Selain menambah penghasilan, buat membantu orang tua, kamu juga bisa membantu masyarakat. Makasih Mbak. Untuk cara membuatnya, kamu bisa lihat tutorial di internet atau menanyakan langsung ke orang yang sudah berpengalaman dalam pembuatannya. Iya Mbak. Dari proses konseling ini, apa yang sudah Mbak Titin ketahui? Jadi begini ya Mbak ya, saya itu harus mengikuti perkataan orang tua saya untuk kerja di daerah saya sendiri. Apalagi di sana juga terdapat kantor bank, kantor pajak. Saya cita-citakan untuk bekerja di situ. Ditambah orang tua saya juga kan sudah semakin tua. Untuk membantu orang tua saya membangun rumah, saya bisa membuka usaha dengan memproduksi keripik ubi kayu. Selain itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan cara memproduksi itu bisa dilihat di internet atau di orang-orang yang sudah berpengalaman. Terima kasih Mbak, ini sangat membantu saya. Benar sekali. Ya, sama-sama Mbak Titin. Bagaimana perasaan Mbak Titin setelah melakukan proses konseling ini? Alhamdulillah Mbak, ini sangat membantu sekali buat saya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak. Iya, sama-sama Mbak Titin. Untuk kelanjutannya, Mbak Titin bisa menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Iya siap Mbak. Kalau begitu sekalian saya pamit pulang ya Mbak. Assalamualaikum. Iya Mbak Titin, hati-hati ya. Waalaikumsalam.